Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man alifal masjida lifahullah. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua, yang telah memberi hidayah kepada kita sehingga di dalam hati kita ada nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala yang pelihara kita, yang memberi makan, memberi minum. Dan Allah Subhanahu wa taala pula yang menentukan kehidupan kita dan kematian kita. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya dunianya sebagai darul imtihan, tempat ujian. Maknanya tempat masalah. Jadi nggak ada orang kok lahir ke dunia tanpa masalah, itu nggak ada. Semua pasti punya masalah. Termasuk yang hadir di sini, saya yakin semuanya punya masalah. Walaupun masalahnya beda-beda, ada masalah dengan anaknya, masalah ekonominya, masalah hutang piutangnya, masalah dengan tetangga, macam-macam masalah. Yang jelas tidak bisa dipungkiri, semua ini punya masalah. Orang miskin punya masalah, ternyata orang kaya pun masalahnya tambah banyak. Orang yang duitnya sedikit masalah, ternyata orang yang punya uangnya banyak pun masalahnya banyak. Orang yang tinggal di desa masalah, ternyata orang yang tinggal di metropolitan pun, di kota, masalahnya banyak juga. Orang yang tinggal di negara miskin masalah, ternyata juga orang yang tinggal di negara yang superpower di Amerika sana masalahnya lebih banyak lagi. Menjadi rakyat masalah, menjadi pejabat pun masalah. Kalau dalam ketentaraan, menjadi kopral masalah, menjadi jenderal pun masalah. Inilah kehidupan di dunia ini. Belum nikah masalah, sudah nikah pun masalah. Belum punya anak masalah, setelah banyak anak, banyak masalahnya juga. Inilah kehidupan di dunia hadirin. Maka Allah Subhanahu wa taala telah utus baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan seluruh masalah manusia dunia dan akhirat. Apakah beliau dibekali dengan harta yang banyak? Apakah beliau dibekali dengan jabatan yang tinggi? Apakah beliau dibekali dengan tentara yang banyak? Tidak hadirin. Untuk menyelesaikan masalah umat ini, masalah dunia, masalah akhirat, baginda Rasulullah SAW Allah bekali dengan agama. Agama inilah solusi untuk semua masalah ini umat, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya orang miskin kalau ingin bahagia nggak perlu kaya dulu, karena kaya pun belum tentu menyelesaikan masalah. Orang miskin ingin bahagia, maka jalannya apa? Amalkan agama dalam kehidupannya. Orang miskin ingin bahagia, amalkan agama. Pasti dan pasti dia akan bahagia.
Orang miskin rakyat biasa ingin bahagia, nggak perlu menjadi pejabat dulu. Karena menjadi pejabat pun bukan solusi. Belum tentu dia bebas dari masalah. Pak Yai Imdad itu cerita, dia nengok salah satu Pak Bupati Magetan di rumah sakit. Maka di saat ditengok tuh Pak Bupati itu panggil, Gus, sini Gus, saya mau ada pesan. Ada apa Pak Bupati? Jangan sekali-kali mau jadi bupati ya, mumet katanya. Pesannya tuh gitu. Ternyata ingin jadi bupati itu kalau pas pingin. Kalau sudah kejadian, sudah jadi malah tinggal mumetnya, kata beliau. Walau karena saya belum pernah jadi bupati. Tapi itu suatu pengakuan yang jujur, Gus, jangan pingin jadi bupati ya, mumet. La ilaha illallah. Jadi solusi daripada semua masalah kita ini adalah agama. Setiap diri kita ingin kehidupan yang baik. Petani ingin menjadi petani yang bahagia, pedagang ingin menjadi pedagang yang bahagia, yang di kantor menjadi pegawai yang bahagia, ingin mendapatkan kehidupan yang baik. Ternyata ini hari Subhanahu wa taala telah dijamin oleh pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kalau kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, syaratnya adalah apa? Mengamalkan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa mengamalkan agama baik laki-laki maupun wanita dan dia beriman kepada Allah, niscaya Allah SWT akan anugerahkan kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik itu adalah sejauh mana kita amalkan agama. Nggak ada kaitannya dengan harta yang banyak, nggak ada kaitannya dengan jabatan yang tinggi, nggak ada kaitannya dengan segala macam yang ada di luar sana. Bukan berarti Islam itu melarang menjadi orang kaya, menjadi pejabat, tidak. Karena Nabi Sulaiman pun beliau seorang raja juga, ya Nabi ya raja. Nabi Yusuf pun sebagai menteri ekonomi. Tapi ini satu pelajaran bagi kita, bahagianya itu bukan karena kayanya. Bahagianya itu bukan karena jabatannya. Tapi bahagianya karena apa? Karena amalkan agama. Korun itu kurang gimana kaya? Korunnya orang yang terkaya di dunia. Kunci gudangnya aja tidak oleh 40 orang dibawa oleh tenaga-tenaga yang kuat dan terbuat dari emas. Itu kuncinya bagaimana isi gudangnya. Tapi karena dia tidak amalkan agama, dia menjadi simbol kegagalan sampai hari kiamat. Sehingga gak ada sampai sekarang pun orang kok ngasih nama anaknya Korun. Saking apa? Saking hinanya. Padahal dulu idola itu. Tapi setelah Allah nampakkan kehinaannya, Allah tenggelamkan harta dan diri dan keluarganya, baru semua terbelak matanya, ternyata Korun adalah sumber daripada kegagalan itu. Fir'aun laknatullah pun begitu, dia penguasa, bahkan dirinya mengaku Tuhan. Pasukannya 1 juta pasukan. Istananya di atas air. Kaya raya, penguasa sukses. Dari penggali kubur menjadi raja. Tapi tidak amalkan agama, menjadi simbol kegagalan sampai hari ini. Namrud laknatullah pun begitu. Raja seluruh dunia, tapi tidak amalkan agama, menjadi raja, menjadi simbol kegagalan sampai hari ini. Jadi hanya dengan amalkan agama. Inilah yang harus kita pahami ya.
Ini akan kita pahamkan dalam diri kita. Kita pahamkan kepada anak kita, kepada istri kita, bahkan kepada umat seluruh alam. Bahasanya kejayaan, kebahagiaan manusia hanya diletakkan dalam agama. Sejauh mana kita mengamalkan agama, wujud sempurna agama dalam kehidupan kita, maka sejauh itu pula kebahagiaan, kejayaan akan ada dalam kehidupan kita. Dan sejauh mana agama jauh daripada kehidupan kita, dari kehidupan daripada keluarga kita, dari kehidupan daripada masyarakat kita, maka sejauh itulah kehinaan, kesengsaraan yang akan datang dalam kehidupan kita. Di Jakarta itu ada istilah gubuk derita, katanya. Maksudnya apa? Di dalam gubuk menderita. Padahal yang menyebabkan dia menderita bukan gubuknya. Yang menyebabkan dia menderita di dalam gubuk tidak menghidupkan taklim. Di dalam gubuk tidak amalkan agama. Di dalam gubuk bermaksiat. Jadi dia menderita bukan karena gubuknya. Menderita tidak amalkan agama di dalam gubuk. Coba kita tengok di dalam Al-Quran. Bagaimana dikisahkan kakek kita Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud laknatullahi selama 40 hari 40 malam. Maka beliau malah merasakan kebahagiaan, merasakan kesejahteraan, dapat makan, dapat minum, bisa tidur, bisa istirahat, bisa mandi di dalam kobaran api. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim telah menyempurnakan ketaatannya kepada Allah. Nabi Ibrahim telah menyempurnakan agama di dalam kehidupannya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menyempurnakan amal agama dalam kehidupannya. Perjuangan agama dalam kehidupannya. Sehingga di dalam api pun mendapatkan kebahagiaan. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam api aja bahagia, apalagi di dalam gubuk. Maka kalau kita di dalam gubuk menghidupkan taklim dengan 5 amal, insya Allah barokah. Insya Allah bahagia. Insya Allah niat, insya Allah ya. Kita udah dikasih kunci-kuncinya oleh para masyayikh kita. Bagaimana hidupkan taklim di rumah. Maksudnya apa? Biar diri kita ini bahagia, anak kita ini bahagia, istri kita ini bahagia. Kalau memang kebahagiaan itu memerlukan uang, memerlukan harta, memerlukan beras, maka semua itu akan dimudahkan oleh Allah untuk datang di rumah kita. Ini pentingnya daripada amal agama. Jadi menyebabkan seseorang itu menderita itu karena apa? Karena tidak amalkan agama. Tidak menghidupkan agama dalam kehidupannya. Lalai daripada agama. Bermaksiat kepada Allah SWT. Ini yang menyebabkan daripada manusia ini tidak bahagia. Dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman, wahai hambaku, aku ini punya kehendak, engkau pun punya kehendak. Dan kehendak akulah yang berjalan. Kita ini punya keinginan, tapi Allah pun punya keinginan, dan keinginan Allah yang berjalan. Lanjutannya beliau katakan, Allah SWT berfirman, wahai hambaku, jika engkau menunaikan daripada tugas-tugasmu, engkau menunaikan daripada keinginan-keinginanku, maka aku pun akan menunaikan keinginan-keinginanmu. Allah tidak menginginkan harta kita. Allah SWT tidak menginginkan daripada jabatan kita. Yang Allah inginkan apa? Amalkan agama dalam kehidupan kita. Amalkan agama dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengamalkan agamanya Allah, kalau kita mau mempraktekkan agamanya Allah, sesuai dengan dicontohkan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pentingkan ini agama melebihi segala-galanya, maka Allah SWT akan tunaikan daripada keinginan-keinginan kita. Misalnya hadirin, syaratnya apa? Kita pentingkan ini agama melebihi daripada perkara-perkara yang penting menurut kita, perkara-perkara yang lainnya. Agama lebih penting dari sawah kita.
Agama lebih penting daripada tokoh kita. Agama lebih penting daripada jabatan kita. Agama lebih penting daripada rumah kita. Jadi kalau kita punya sikap seperti ini, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan pentingkan kita, akan tolong kita. Semua masalah kita akan beres. Kenapa? Karena ditolong oleh Allah. Cuma kan sekarang ini mohon maaf ya, di luar sana kebanyakan umat itu lebih mementingkan daripada perkara agama. Yang punya sawah dia pentingkan sawahnya, sehingga kalau untuk urusan sawah hanya untuk mengeluarkan air saja dia siap korban 100 juta. Hanya untuk mengeluarkan air di sawah dia siap korban 100 juta, 150 juta. Kalau untuk rumahnya dia siap korban 400 juta, 300 juta, bahkan 500 juta, bahkan sampai 1 miliar kalau untuk rumahnya. Kalau untuk jabatan, walaupun hanya sebagai kepala desa, 1 miliar, 2 miliar siap. Tapi kalau untuk masjid, la ilaha illallah. Coba lihat kalau kotak amal lewat itu, kayak gimana sikap kita. Apakah kita cari yang merah-merah, yang biru-biru? Nah, itu kita masukin kotak amal, yang sop terakhir sampai terdengar klentek katanya. La ilaha illallah. Kita pentingkan agama. Supaya apa? Supaya kita ini dipentingkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Karena kata para alim ulama, kalau kita ingin tahu derajat kita di sisi Allah, lihatlah derajat agama di sisi kita. Kalau kita pandang agama ini ada perkara yang mulia, kita pandang agama ini ada perkara yang tinggi, maka ulama sampaikan berarti kita punya derajat kemuliaan di sisi Allah SWT. Kalau kita pandang agama ini perkara yang biasa, perkara yang sepele, berarti kita ini nggak punya derajat di sisi Allah SWT. Maka sikap kita itu sangat menentukan daripada penduduk langit kepada kita. Sikap kita sangat menentukan daripada pertolongan Allah kepada kita.